Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resandria Rida Robiah. Di sini saya akan mentutorial cara membuat website di WordPress. Jadi, buat kalian yang nggak tahu, gimana sih cara membuat website di WordPress? Jadi, mari disimak ya video ini. Di sini saya akan membagikan link-link untuk kalian download di deskripsi di bawah ini. Baik, yang pertama, kita masukkan ke browser, terus itu kita masukkan linknya ini. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, di sini ada yang namanya unduh WordPress. Kalian klik, kalian tunggu sampai ada seperti ini, baru kalian centang save file, baru OK. Nah, kalian tunggu dulu. Nah, setelah itu, setelah sudah terdownload, kalian klik kanan, kursor kalian, baru kalian extract. Ya, kalian tunggu dulu. Nah, setelah itu kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Oke, baik, buat kalian yang bingung gimana caranya, kalian untuk menjalankan WordPress-nya itu gimana, kalian bisa mendownload yang namanya SAM. Nah, di sini kalian kunjungi linknya ini, terus kalian ke bawah, yang di nomor 1, kalian kunjungin ini, tinggal kalian klik. Setelah itu kalian sesuaikan, kalian mau pakai apa, Windows, Linux, atau OS. Nah, karena saya sudah mendownload SAM, jadi saya akan melewati tutorial ini. Untuk kalian yang masih bingung gimana caranya, tutorialnya gimana, kalian bisa kembali lagi ke sini, terus kalian baca aja langkah-langkahnya. Di sini lengkap banget untuk langkah-langkahnya. Kalian akan diajari tutorialnya sampai selesai, sampai SAM-nya bisa dijalankan. Sudah kalian download, kalian ke folder SAM-nya, terus kalian ke SAM control, kalian tunggu. Nah, setelah itu kalian start kan yang nomor 1 sama yang nomor 2. Oke, baik. Jadi untuk memastikan apakah SAM-nya berjalan dengan lancar, kita masuk ke linknya ini, link ini, baru kalian enter. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti SAM-nya sudah berjalan dengan lancar. Setelah itu, kita akan ke PHP My Admin, itu di mana? Itu terletak di pojok kanan sini. Kalian klik. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Jadi, untuk kalian yang masih bingung, apa sih kegunaannya PHP My Admin, kenapa harus ada PHP My Admin? Jadi, PHP My Admin itu untuk menjalankan dan menyimpan database-nya kita di localhost. Setelah itu, untuk menginstal WordPress-nya di localhost, kita bisa copy dulu WordPress-nya. Atau kalau mau cara cepatnya, bisa kalian ctrl plus C. Terus kita ke folder localhost-nya, ke SAM, baru ini htdocs. Nah, di sini terus bisa kalian paste. Ya. Kalian tunggu. Kalian tunggu dulu ini. Nah, setelah sudah kalian copy paste, kalian rename.
Kalian ganti terserah kalian. Kalau saya ganti dengan nama website saya. Setelah itu kita ke browser. Kalian klik link ini, terus kalian tambahin nama website yang sudah kalian buat tadi, kalian ganti tadi. Misalnya website saya nih. Kalian tunggu. Oke, setelah itu kita klik ayo. Tapi sebelum kalian untuk mengisi data-datanya ini, kalian harus ke PHP My Admin, baru kalian klik tambah baru atau new folder, terus kalian buat sesuai yang, kalau saya sih sesuai yang saya buat tadi namanya, website saya. Terus klik buat. Nah, sudah selesai ya. Terus kita kembali lagi, kita isi. Misalnya website saya. Ini nama pengguna, kalian kasih root aja sesuai yang kita download tadi. Terus sandi kita kosongkan aja. Hot basis datanya tidak usah diubah, tetap aja localhost karena kita menjalankannya di localhost. Kalau prefix tabelnya tidak usah diubah supaya mudah dikenalin. Terus klik kirim. Nah, setelah kita sudah melewati bagian instalasi ini, kalian klik jalankan pemasangan. Oke, kita ke salah satu langkah terakhir, yaitu kita akan menentukan judul situsnya. Kalau saya judul situs website saya, sesuai yang kalian inginkan aja, nggak usah ngikutin saya juga nggak apa-apa. Terus itu nama pengguna. Terus kalian harus memilih sandi yang kuat agar tidak terjadi pembajakan atau hack gitu. Terus kalian masukkan email kalian. Nah, untuk kalian yang ingin websitenya lebih dikenal banyak orang atau lebih luas, maka kalian tidak perlu mencentang ini, tidak perlu mencentang ketampakan di mesin pencari, tetapi sebaliknya, jika kalian ingin lebih privat, kalian centang. Kalau saya ingin lebih luas dikenal website saya, jadi saya tidak centang. Setelah itu kalian install WordPress. Kalian tunggu. Setelah sudah, kalian tunggu dan kayak gini tampilannya, maka WordPress sudah diinstal dan berhasil dijalankan, maka kalian klik log masuk. Nah, terus masukkan sesuai yang kalian buat tadi. Jika kalian ingin supaya tidak lupa, maka kalian klik ingat saya. Kalau saya tidak usah dicentang. Terus kalian log masuk. Nah, dan tampilannya akan seperti ini. Jika semuanya sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Yaitu saya akan menjelaskan sedikit, yaitu yang pertama ada dashboard, yang kedua ada beranda. Beranda itu yaitu tampilan utama dari dashboard WordPress tersebut. Terus itu selanjutnya ada pembaruan. Pembaruan itu apa? Yaitu halaman informasi versi terbaru di WordPress tersebut. Kalian bisa klik di sini. Kalau misalnya kalian ingin melihat informasi-informasi
versi-versi WordPress terbaru, maka kalian bisa klik di sini. Terus itu selanjutnya ada post. Post itu apa? Yaitu yang pertama ada semua post. Semua post itu semua artikel yang sudah kalian buat, maka akan terlihat di sini. Kalau misalnya kalian ingin melihat artikel-artikel apa aja yang sudah kalian buat, maka kalian bisa melihat di sini. Terus itu kalau misalnya kalian ingin menambah baru, itu bagaimana? Maka kalian bisa klik tambah baru, maka kalian bisa membuat artikel terbaru. Terus itu yang selanjutnya ada kategori. Kalau misalnya kalian ingin menambah kategori. Terus itu yang selanjutnya ada tag. Tag itu apa? Yaitu pengelompokan. Pengelompokan yang seperti kategori, tetapi dia lebih luas atau lebih bebas. Terus itu selanjutnya ada media. Yang pertama ada pustaka. Pustaka itu kumpulan-kumpulan media yang seperti gambar, video, audio, seperti itu. Jadi di sini semua adalah kumpulannya. Terus itu kalau misal kalian ingin mengupload media terbaru, maka kalian bisa tambah baru. Terus itu selanjutnya ada laman. Laman itu kalau misalnya kalian ingin melihat list halaman yang sudah dibuat sebelumnya. Terus itu kalau misalnya kalian ingin menambah baru, maka kalian bisa klik tambah baru. Terus itu selanjutnya ada komentar. Komentar itu menu komentar-komentar yang masuk ke website kalian. Dari menu ini kita bisa melihat komentar-komentar yang bisa kita menyetujui komentar agar tampil di website. Terus itu kita bisa membalas komentar tersebut, kita bisa menandai sebagai spam. Misalnya kalian terganggu, kalian bisa menandai sebagai spam. Terus itu kalian juga bisa menghapus komentar. Kalau misalnya kalian tidak suka, ya kalian bisa menghapus komentar tersebut. Terus itu selanjutnya ada tampilan. Yang pertama ada tema, yaitu kalian bisa mengaktifkan atau mengupload ataupun kalian bisa menghapus tema. Terus itu yang kedua ada sesuaikan. Ada sesuaikan yaitu yang digunakan untuk standar mengatur website WordPress. Di dalam menu ini akan ada banyak submenu tergantung tema yang digunakan. Jadi tuh mulai dari title, tagline, sampai layout. Terus itu yang selanjutnya ada widget. Widget ini untuk menambahkan widget pada website WordPress kalian. Terus itu selanjutnya ada menu. Menu ini digunakan untuk mengatur tata letak halaman yang sudah kita buat sebelumnya di menu text. Terus itu di menu ini Anda juga bisa membuat halaman yang diarahkan dari internal link. Terus itu ada latar belakang, kalian bisa menambahkan latar belakang di WordPress. Terus itu ada yang terakhir ada penyunting tema. Yaitu penyunting tema itu kalau misalnya kalian ingin edit tema yang terbiasa dengan kode PHP atau CSS. Terus itu selanjutnya ada plugin. Yang pertama ada plugin terpasang. Pada menu ini Anda bisa melihat list plugin atau fitur tambahan yang sudah diinstal. Dan juga kalian bisa mengupload setting atau menghapus plugin. Terus itu kalau misalnya kalian ingin install, maka kalian bisa tambah baru di sini. Ingin install plugin terbaru, maka kalian bisa tambah baru di sini. Terus itu kalau yang selanjutnya itu ada penyunting plugin. Nah, penyunting plugin ini apa? Yaitu kalau misalnya kalian ingin mengedit plugin bagi Anda yang terbiasa dengan kode PHP dan CSS. Pengguna. Yang pertama ada semua pengguna. Yaitu list semua user, login, dashboard WordPress ini. Di menu ini Anda bisa mengelola, menambah user, edit user, mengubah role user, atau user login. Terus itu ada tambah baru kalau misalnya kalian ingin menambah user baru. Terus itu ada profil. Kalau profil ini, profil user kalian yang saat ini digunakan, login, dashboard, WordPress ini, di menu ini, Anda bisa mengubah profil Anda sendiri. Jadi di menu ini kalian bisa menambah profil kalian sendiri. Selanjutnya ada peralatan. Yang pertama ada perkakas yang tersedia, yaitu yang perkakas yang sudah tersedia di sini. Terus itu selanjutnya tuh ada impor. Impor ini digunakan untuk kalau misal kalian ingin mengimpor konten dari sumber lain ke dalam website WordPress ini. Terus itu kalau misalnya kalian ingin seperti kalian ingin menambah sumber lain seperti dari Blogspot atau dari blog-blog lainnya. Terus itu kalau misalnya ekspor itu digunakan untuk ekspor konten website Anda menjadi format XML. Jadi kita bisa memilih memilih ekspor semua konten. Terus itu yang selanjutnya ada kesehatan situs, yaitu
Ini tuh menunjukkan informasi penting tentang konfigurasi website WordPress kalian dan item-item yang memerlukan pemeriksaan. Jadi di dalam sini juga ada kesehatan situs dan ada ekspor data pribadi. Ekspor data pribadi yaitu mulai ada fitur yang mengarsipkan data pengguna berupa format. Biasanya formatnya tuh format zip. Dan juga ada hapus data pribadi, digunakan untuk menghapus data pengguna. Nah, selanjutnya tuh ada pengaturan. Yang pertama ada umum. Biasanya ini tuh digunakan untuk mengatur title, tagline, URL website, time zone. Time zone tuh kayak format waktu, terus itu ada bahasa, dan juga ada user role. Terus itu ada menulis. Nah, ini tuh untuk mengatur kategori saat artikel tidak memakai kategori. Terus itu ada membaca. Nah, di sini membaca itu apa? Yaitu untuk mengatur tampilan homepage, website antara artikel terakhir atau halaman statis. Terus itu ada diskusi. Nah, diskusi itu untuk mengatur artikel, devalute, atau komentar. Terus itu ada media. Media ini untuk mengatur ukuran, thumbnail, gambar yang diupload, dan juga format upload ke dalam hosting. Terus itu ada permaling. Permaling ini digunakan untuk mengatur permaling website. Jadi untuk mengatur link-link gitu. Terus itu yang terakhir itu ada privasi, yaitu digunakan untuk mengatur privasi di website kalian. Jadi di sini tuh yang sudah saya jelaskan tentang semuanya. Baik, yang pertama kita akan menambahkan artikel baru, maka kita akan mengklik tambah baru. Kita tunggu dulu. Nah, di sini tuh sebenarnya juga ada ini ya, apa namanya, tutorialnya. Kalau misal kalian pemula, ini kita klik, terus kita akan memulai. Terus itu yang pertama kita akan tambahkan judul. Kalau saya judulnya yaitu cara merawat pemula. Terus itu di sini ini saya akan copy aja teksnya. Nih, di sini. Oke, baik. Setelah itu, ini yang sudah saya isi dengan artikel saya. Di sini kalian juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada ya. Jadi kayak misalnya rubah jenis blog, tuh jadi kayak gini, atau mau jadi kutipan itu juga bisa. Kalau mau jadi kutipan jadinya kayak gini. Nah, jadi kayak gini itu juga bisa. Terus tuh mau kasih paragraf itu juga bisa. Terus tuh kalian juga bisa seret blog, juga bisa pindahkan kata ke bawah, kalian ubah gimana, kalian mau keratan ke tengah atau keratan ke kanan, kalian juga mau mempertebal blog-blognya, bisa mengirimkan, juga kalian bisa menambahkan URL, dan juga kalian bisa juga pengaturan teksnya kalian terperinci juga di yang kalian inginkan. Terus itu di bagian kiri, kalau kalian ada cursor di sini, yang ada tanda plus, itu yang ada tambahkan blog. Di sini banyak macam-macamnya, kalian bisa memanfaatkan fitur yang ada di sini. Pokoknya fitur-fiturnya macam-macam. Dan juga kalau misalnya kalian ingin media kali ini, kalau misalnya menambahkan gambar ini, nah, terus itu kalau kita lihat ya pustaka media nggak ada, belum ada pustaka media apapun yang saya upload. Maka untuk menguploadnya, maka kalian diunggah berkas dan juga kalian pilih berkas. Nah, kalian pilih berkas yang mau kalian taruh.
Nah, di sini kalian bisa menambahkan judulnya, terus tuh keterangan dari foto yang kalian taruh, baru kalian juga bisa ininya, namanya kasih deskripsinya. Kalian bisa kasih URL-nya. Tinggal kalian pilih dan pilih. Nah, di sini bisa kasih penjelasan, misalnya kucing. Kalian bisa ngasih URL juga sesuai yang kalian mau. Di sini kalian bisa memperkecil. Nah, kalian bisa memperkecil. Nah, gini, jadi ada fotonya. Oke, selanjutnya gimana sih kalau misalnya kalian ingin menambahkan video itu gimana? Apakah juga sama? Ya, tempatnya sama, tetapi kalian memilihnya di sini yang ini media, terus itu kalian pilihnya yang video. Nah, itu juga sama, kalau misal kalian sudah mengupload, maka kalian pilih aja di pustaka media. Kalau misal memang belum, kalian unggah. Nah, kalian juga bisa tulisan tentang video ini. Kalau kalian ingin menambah audio itu juga sama, kalian tinggal ke media di sini, kalian media videonya. Jadi sesuai yang saya bilang, kalian bisa memanfaatkan fitur yang ada, misalkan ingin memberi paragraf, tajuk, senarai, kutip, kode ataupun klasik atau format atau kutipan besar, tabel juga ada, dan juga kalian bisa menambah bait. Kalian juga di Oke, baik. Selanjutnya kalian arahkan kursor ke kanan, terus kalian klik pengaturan yang ini. Terus itu di sini yang pertama ada blok. Blok itu yang mengatur media-medianya. Misalnya videonya kalian ingin putar otomatis, pengaturan videonya kalian ingin memutar otomatis atau pengulangan atau dibisukan atau kontrol playback atau putar di sini. Situ ini pramuatnya, ini ada otomatis, metadata, dan tak ada. Terus itu kalian juga bisa menambahkan gambar poster. Nah, selanjutnya di sini tuh ada post. Ya, post saja. Misalnya visibilitas kalian ingin post kalian itu jadi oleh atau print tadi. Kalau kalian ingin post kalian berluas, maka kalian pilih saja yang public. Terus kalau misalnya aku mau privat aja, jadi kayak cuman editor khusus aja bisa lihat post, pilih aja. Kalau misalnya privat itu cuman beberapa aja yang bisa lihat. Terus itu kalau misalnya link sandi itu yang sesuai dengan itu dilindungi dengan kata sandi yang Anda pilih. Jadi hanya yang memiliki kata sandi yang dapat melihat post ini. Jadi kayak gitu yang visibilitas. Terus kalau terlihat kalian bisa memilih tanggalnya, kalian juga bisa memilih waktunya kapan. Jadi walaupun jadi kalau misalnya kalian sudah mengatur tanggal-tanggalnya, jadi walaupun kalian matikan laptop kalian, maka dia akan terbit sendiri karena kalian punya. Terus itu format artikel. Nah, format artikelnya tuh kalian bisa memilih di samping, galeri, gambar, kutip, atau standar, atau status, atau video, atau obrolan. Karena post saya ini adalah postnya standar aja, saya klik standar. Dapatkan penerapan slide pada tersebut itu, jadi dia akan di atas terus beritanya ini, postnya kalian, itu menunggu peninjauan. Kalian juga pindahkan ke bak sampah. Terus itu kalian juga maling, tampilkan post, terus kalian bisa pilih kategori. Nah, kalian juga bisa milih berkategori. Kalau kalian ingin memilih kategori, kalian tinggal bilang kucing. Tuh, kalian bisa milih kucing. Terus kalau misalnya kalian ingin mengasih tag, sudah saya bilang tagnya apa aja, tagnya kucing. Terus itu media. Terus itu sesuai yang kalian inginkan ya, pokoknya sesuai yang ada di sini. Nah, terus itu setelah itu gambar andalan, kalian bisa memilih gambar andalan, kayak gambar yang akan menjadi unggulan. Terus itu kalian juga bisa menulis tulisan ringkas atau kutipan kalian. Terus itu kalian juga bisa berdiskusi di sini. Jadi kalian bisa
bisa mencentang izinkan komentar. Jadi kalau kalian mencentang izinkan komentar, otomatis yang melihat post tadi dia juga bisa komentar. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan menerbitkan. Nah, kalau misalnya sebelum menerbitkan saya menjelaskan sedikit. Kalau misalnya kalian belum selesai itu kalian sudah lelah atau capek infonya baru. Kalau misalnya kalian ingin melihat perhatiin jauhnya gimana, tinggal klik aja. Kalian bisa melihat kalau misalnya dari perhatiin jauh itu, kalau misalnya kalian melihat post kalian jika dilihat orang lain itu bagaimana, kalian juga bisa misalnya melalui desktop dan juga tablet atau ponsel perhatiin jauh di tab baru. Jadi di sini kalian bisa melihat misalnya kalian beli baru, maka dia akan perhatiin jauh. Kita tunggu dulu. Nah, kalau misalnya dilihat orang akan seperti ini. Nih, sudah cantum nama kalian, terus itu ada kategorinya, ada tagnya, terus itu ada komennya. Kalau misalnya ingin ke post kalian sebelumnya, maka kalian bisa klik ini. Nah, di sini. Setelah itu kita akan menerbitkan juga nih menampilkan pemeriksaan penerbitan pra penerbitan, maka kalian bisa centang ini. Sudah siap kayak akan menerbitkan. Kalian tunggu sebentar. Oke, baik. Jadi video saya tadi ada sedikit terpotong, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ini kan sudah semua ya, sudah saya jelaskan. Kalau misal kalian mau izinkan komentar, maka kalian tinggal mencentang, dan juga kalau misal mau izinkan pingback atau trackback, kalian bisa mencentang ini. Setelah itu di sini kalau misalnya kalian kalau misalnya baru awal, di sini adalah bacaannya adalah terbitkan. Terus kalau misalnya kalian ingin menyimpan konsep, kalau misalnya baru harus menyimpan konsep di sini. Terus itu kalau misalnya kalian ingin perhatiin jauh, misalnya dari desktop, dari tablet, konsep perhatiin jauh di tab baru, maka klik misalnya saya perhatiin jauh di tab baru. Kalian bisa melihat yang dilihat oleh orang terus ini. Kalian bisa lihat kalian bisa. Oke, baik. Jadi di sini akan terlihat bahwa kalian sudah baru saja menerbitkan. Terus itu kalau misalnya kalian ingin melihat artikel yang sudah kalian buat sebelumnya, maka kalian bisa ke semua post. Di sini bisa kalian sunting, bisa kalian edit cepat. Kalau misalnya kalian ingin mengganti judul, atau kalian ingin menambah kategori, atau kalian ingin mencentang kategori, ataupun kalian ingin menambah tag. Di sini bisa kalian gunakan ya. Terus kalau misalnya kalian ingin membuang ke tong sampah gimana ya, itu tinggal kalian klik aja tong sampahnya, terus kalian bisa menampilkan. Kalau misalnya kalau misalnya ada komentar, maka dia akan seperti ini. Kalau yang kayak gini berarti belum ada komentar sama sekali. Terus tuh kok ada post yang halo dunia, itu apa? Yaitu itu adalah post yang langsung dibuat oleh WordPress-nya langsung. Nah, jadi dia ini adalah post yang pertama kali. Oke, baik. Sekarang kita akan ke kategori. Nah, di sini kalian bisa menambah kategori ya. Misalnya kucing atau hewan. Kalian juga bisa menambahkan slug. Slug itu apa? Adalah versi URL dari nama yang mudah dibaca. Biasanya seluruhnya merupakan huruf kecil dan hanya terdiri dari huruf, angka, dan tanda strip. Jadi selain itu tidak ada ya. Kalau misalnya nih kucing, baru dia bukan tanda strip, tapi tanda kayak gini, kayak petik, terus tuh kayak ini, maka dia nggak bisa. Kalau misalnya dia angka, dia bisa, tapi kalau misalnya selain itu dia nggak bisa. Terus itu kalau misalnya kalian ingin kategori induknya itu apa, kategorinya kucing atau tak berkategori atau gimana, itu kalian tinggal
pilih aja. Terus itu kalian juga bisa menambahkan deskripsi. Tetapi keterangan ini bisa saja tidak ditampilkan pada tema tertentu, tapi beberapa tema ada yang menampilkannya. Jadi deskripsi ini belum tentu dia bisa ditampilkan sesuai yang tema kalian gitu. Kalau misalnya kalian ingin menambah kategori, tinggal kalian klik aja. Nah, selesai. Jadi ada deh nih. Kalian juga bisa menyunting sesuai sama yang tadi. Kalian bisa menyunting, kalian bisa edit cepat, bisa kalian hapus, bisa kalian tampilkan. Terus itu bisa, kalau misalnya hapus, maka bisa kalian terapkan. Nah, kalau misalnya kalian ingin kalian tindak, kalau misalnya kayak gini kan, ini sudah dicentang, baru kalian ingin hapus. Kalian tinggal klik hapus, baru kalian klik terapkan. Terus tuh, kalau misalnya nih kalian sudah buat banyak kategori, terus kalian bingung kategorinya di mana, kalian tinggal arahkan kursor ke kanan, kalian tinggal tinggal kalian tulis sesuai yang kategori yang ingin kalian pakai. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya tuh ada tag. Nah, tag itu yaitu sesuai yang saya bilang bahwa tag itu adalah pengelompokan seperti kategori tetapi dia lebih luas. Misalnya nih, ada kucing, seluknya apa, yang sesuai yang tadi saya bilang nih ya, ada penjelasannya juga, ada deskripsi. Terus tuh misalnya ada hewan atau ada ini deh. Nah, terus tuh nama ini akan mencerminkan bagaimana ia muncul di situs Anda. Ini aja, ada binatang. Ini sama aja kayak kategori ya. Terus tuh kalau yang selanjutnya ada media. Nah, ini adalah media yang tadi kalian upload. Di sini adalah semua media yang kalian upload. Yang saya bilang ada audio, video, dan gambar. Di sini kalian juga bisa melihat satu persatu, misalnya kalian ingin melihat gambarnya aja, maka kalian tinggal klik di sini. Kalau di sini adalah semua berkas media, jadi semuanya adalah tercatat di sini. Di sini kalian juga bisa melihat semua tanggal-tanggalnya. Kalau misal kalian ingin menambah baru, tinggal kalian klik aja ini. Nah, terus kalian pilih berkas. Maka dia akan bertambah. Kalau ini dia akan jadi seperti ini. Kalau kalian klik ini, dia akan ke bawah. Terus tuh, nih, kalau misalnya kayak gini, maka seperti tadi. Terus tuh laman. Nih, ini adalah laman-laman yang sudah ada di sini. Ini tuh pengaturannya sama aja kayak semua post, cuma kan bedanya ini adalah list-list halaman yang ada. Terus tuh ada draft juga, ada yang telah terbit. Kalian juga bisa melihat di sini. Terus tuh ada draft. Kalau misalnya kalian ingin menambah baru, tinggal kalian klik aja di sini. Nah, maka kalian bisa menambah baru laman yang kalian mau.
Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya tuh ada komentar. Komentar itu di sini. Nah, di sini tuh ada komentar. Di sini ada komentar dari WordPress. Jadi, di sini tuh adalah tampilan-tampilan komentar yang mengomentari post-post kalian. Terus tuh kalian juga bisa di sini tuh juga ada komentarnya kalian, ada tertunda, ada disetujui, ada spam, ada yang dibuang. Terus itu selanjutnya adalah tampilan. Yang pertama kita akan ke tema. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah tema-tema kalian. Terus itu kalau misal kalian ingin melihat dulu gimana sih tema-temanya, maka kalian bisa mengklik dan juga kalian bisa mempertinjaunya langsung. Kita tunggu dulu. Nah, jadi dia akan seperti ini. Kalau misalnya orang-orang melihat, maka dia akan menjadi seperti ini. Tuh. Nih, kalian juga bisa mengubah indesitas situsnya, dan juga kalian bisa memilih logo. Nah, kalian juga bisa mengunggah berkas di logonya. Nah, kalian bisa memotong pangkas, bisa melewati pemangkasan. Nah, kalau logo dia terdiri di sini ya. Terus itu kalian bisa mengganti slogannya kalian. Kalian bisa mengganti judul situs kalian. Dan juga kalian bisa menambahkan ikon situs kalian. Pokoknya yang sesuai yang kalian mau. Terus tuh kalian bisa mengganti warnanya, warna latar belakangnya. Jadi ini kan pink gitu kan, bisa kalian ganti, bisa kalian customkan. Terus tuh di sini juga ada opsi temanya yang sesuai yang mau kalian ubah-ubah gimana. Terus tuh di sini juga ada. Di sini kalian bisa memanfaatkan fitur-fiturnya yang ada di tema ini ya. Juga ada pengaturan beranda, juga ada widget, ada menu. Jadi di sini banyak banget yang bisa kalian manfaatkan, bisa kalian inginkan. Juga kalau misal kalian ingin mengubah, misalnya kalian tidak suka dengan tema ini, maka kalian bisa ke sini. Nah, terus tuh dia kalau misalnya ada informasi kayak gini, berarti dia ada versi terbarunya. Tuh. Terus tuh kalau misalnya kalian ingin kembali, ntar saya akan ini. Kalian ingin, kok cuma 4 aja? Kalian bisa menambah tema baru dengan kalian klik tambahkan tema baru. Kita tunggu dulu. Nah, di sini tuh banyak banget tema yang bisa kalian pakai, yang kalian mau. Di sini sesuai yang kalian mau, kalian bisa ngelihat. Terus tuh kalau misal kalian ini yang andalan, ini juga ada yang populer. Populer tuh kayak recommended gitu kan. Terus tuh di sini tuh juga ada
Nih, banyak banget. Tuh. Kalian tinggal pilih aja di sini mau yang gimana. Kalau misalnya kalian ingin melihat-lihat dulu, kalian bisa rincian dan pratinjau. Terus tuh kalau misalnya sudah kalian fix, maka kalian bisa menginstal dan juga bisa kalian ubah-ubah. Di sini banyak banget ya. Jadi yang sesuai kalian mau. Terus tuh kalian juga bisa mengunggah tema sendiri. Tuh. Terus selanjutnya saya akan ke sesuaikan. Nih, sesuaikan yaitu kalian bisa mengubah judul websitenya, terus tuh bisa mengubah motonya, bisa menambah logo, bisa memilih warna, bisa gambar latar belakang, memilih. Seperti tadi ya, ini banyak macam-macamnya. Nih, kalian bisa melihat komentar, terus tuh kalian bisa menjumlahkan komentar yang ditunjukkan tuh ada baru apa, bisa kalian lihat. Kalian bisa melihat post-post terbaru, bisa widget. Nih. Nih ya, pengaturan berandanya, Anda bisa memilih apa yang ditampilkan di beranda situs Anda. Misalnya, tampilan beranda Anda ada post-post terbaru Anda atau sebuah laman statis. Terus itu ada CSS tambahan. Sini bisa kalian baca ya. Tuh, kita akan kembali. Oke, yang selanjutnya adalah widget. Ya, di sini tuh kalian bisa menambahkan widget dan pada website di WordPress. Nih. Kalian bisa menambahkan, juga kalian bisa mengaktifkan. Tuh, bisa kalian tik galeri. Di galeri ini bisa kalian tambahkan widget, atau dia bisa tambahkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin menambahkan widget, maka kalian tinggal klik ini. Terus kalau misalnya kalian ingin mengelola, maka kalian tinggal klik ini ya, kelola dengan pratinjau langsung. Nih, atau post-post terbaru, atau komentar terbaru. Kalian bisa di sini, kalian bisa mengaturnya. Juga selanjutnya kita akan ke menu. Ya, selanjutnya kita akan ke menu ya. Ini sudah ada tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya kalian ini mengelola menu, maka kalian tinggal klik di sini, kelola dengan pratinjau langsung. Menu ini sesuai yang saya bilang di awal bahwa dia untuk mengatur tata letak halaman yang sudah dibuat sebelumnya di menu Page. Di menu ini Anda juga bisa membuat halaman yang diarahkan ke external link. Oke, jadi dia bisa seperti ini ya. Nih, dia bisa melihat post-post, tautan, kategori. Kalian juga bisa membuat menu dengan nama menu, berikan nama menu, juga tambahkan halaman tingkat atas dan primary menu, secondary menu, dan juga kalian tinggal langsung klik buat menu. Tapi saya tidak akan membuat menu. Juga selanjutnya adalah latar belakang.
Nah, sesuai yang saya bilang adalah latar belakang adalah seperti ini. Misalnya kita mengklik, terus tuh contoh saja, ini adalah contoh ya. Jadi misalnya ini. Nah, jadi ini bisa sesuai yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian ingin seperti ini, nah itu juga bisa. Kalau misalnya kalian ingin ke bawah, kalian ingin ke tengah, maka juga bisa. Kalau misalnya kalian, kok merasa latar belakangnya tidak cocok ya, maka kalian tinggal ke unggah berkas. Nah, ini. Kita tunggu. Dan, nah, tuh. Nah, kalau misalnya singkirkan maka dia hilang sendiri. Jadi, seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya sudah selesai maka kalian bisa klik ini. Tetapi sebelumnya saya tidak akan mengganti dulu. Oke, selanjutnya kita akan ke penyunting tema. Sesuai yang saya bilang, yaitu untuk mengedit tema bagi Anda yang terbiasa dengan kode PHP dan CSS. Di sini. Yang terbiasa ya. Dan ini akan menjadi PR saya akan mempelajari bagaimana sih cara mengedit tema yang terbiasa dengan kode PHP dan CSS dari CSS. Nih, seperti ini. Ini akan menjadi pembelajaran saya. Saya akan belajar, maka ini akan penyunting tema yang ini akan menjadi pembelajaran saya. Dan juga selanjutnya kita akan ke plugin. Seperti yang sudah saya jelaskan, plugin itu bisa melihat list plugin fitur tambahan yang sudah diinstal. Anda juga bisa menginstal atau upload, atau menyeting, ataupun menghapus plugin. Sama aja ya sebenarnya, sepertinya ini. Samanya seperti kayak ada di sini tuh ada semuanya, ada nonaktif, pembaruan otomatis, ada tambah baru kalau misalnya kalian ingin menambah baru. Kalau misal ingin menambah baru maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ya kalian bisa menambah baru plugin-plugin yang kalian inginkan. Kalian juga bisa mengklik tambah baru di sini, atau kalian aku ingin mengedit plugin, maka kalian bisa ke penyunting plugin. Sama aja sih ya yang kayak tema. Sama kayak tema, ini penyunting editor pluginnya tuh yang terbiasa dengan CSS. Selanjutnya kita akan ke pengguna. Kita tunggu dulu. Oke, selanjutnya adalah pengguna. Yang pertama adalah semua pengguna. Sesuai yang saya bilang, semua pengguna itu list semua user yang login di dashboard WordPress. Jadi bisa bukan cuma kalian aja, kalian juga bisa menambahkan pengguna terbaru gitu. Terus di sini akan tertampil pengguna-pengguna yang ada di WordPress ini. Kalian juga bisa menambah baru, kalian juga bisa mengubah profil. Nah, kalian bisa
mengubah ya. Di sini ada penyunting visual, ada penyorot, terus tuh ada skema warna admin. Di sini bisa kalian ubah semua ya. Terus tuh ada di sini tuh bisa kalian ubah nama depan, misalnya Rida, Sandria, nama panggilan wajibnya, terus tuh tampilkan nama secara misalnya tampilkan nama secara publik sebagai, kalian bisa memilih Rida, kalian bisa memilih Resandria, bisa Rida Resandria, dari Resandria Rida. Terus tuh di sini bisa kalian ubah juga email kalian, tetapi ini adalah email saya dan saya tidak akan mengubahnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengubah email, maka kalian bisa mengubahnya di sini. Dan juga kalian kalau misalnya ingin kalian situs, karena kita memakai localhost, maka kita hanya bisa mengubah ininya aja. Dan juga kalian bisa menambahkan tentang diri Anda. Kalian bisa menambahkan info biografi kalian. Misalnya nama saya adalah Rida. Saya lahir di Balikpapan 7 Mei 2. Terus tuh kalian bisa mengubah foto profilnya kalian ya. Misalnya kalian ingin mengubah kok kayak gini aja, kalian bisa mengubah di sini. Anda dapat mengubah gambar foto profil Anda melalui Gravatar. Nih, kalian tinggal klik ini. Kalian bisa mengubahnya di situ. Terus tuh kalau misalnya kalian ingin sandi baru, misalnya kalian menyadari bahwa terjadi pembajakan oleh teman kalian sendiri, maka kalian bisa mengatur kata sandi baru di sini. Nah, terus tuh di sini tuh ada kata sandi aplikasi. Dan juga kalau misalnya sudah selesai, maka kalian tinggal perbarui profil. Profil, kalau ada bacaannya seperti ini, profil berhasil diperbarui, maka profil kalian sudah terperbarui. Selanjutnya adalah perkakas. Jika ingin mengkonversi kategori Anda, itu ya. Terus tuh kita langsung aja ke impor. Nih, kalau misalnya kalian mengimpor dari Blogger, kalian bisa menginstal sekarang dari ini. Terus tuh kalian juga bisa mengekspor. Nih, kalian bisa kalau misalnya mengekspor, kalian bisa unduh berkar ekspor. Terus tuh kalau misalnya terjadi situs terdapat gangguan, maka kalian bisa ke kesehatan situs. Nih. Nih, kalau misalnya terdapat gangguan, dia akan seperti ini. Terus itu, kalau misalnya kalian emang ingin mengekspor data pribadi kalian, kalian bisa di sini. Ekspor data pribadi. Nih. Nih, kalian tinggal mengirim nama pengguna atau alamat email kalian. Terus itu, di sini ada kirim permohonan ya. Terus itu kita akan ke hapus data pribadi. Itu akan menghapus data pribadi Anda. Tuh. Jadi di sini kalau misalnya kalian ingin menghapus ya, terus itu selanjutnya kita akan ke pengaturan. Yang pertama ada umum. Nah, di sini kalian bisa mengubah
website kalian. Misalnya di sini websitenya namanya kan website saya. Misalnya kalian ingin mengubah tuh, dia akan terubah, dia akan terhapus. Kalau misal kalian mengubah, sebenarnya nggak harus namanya, nggak harus website ya, sesuai yang kalian inginkan aja. Kalau saya misalnya website tidak itu kan, terus itu slogannya gitu kan, slogannya kok kayak begini, misalnya kayak moto situs Anda bisa diletakkan di sini kan. Kalau misalnya public lihat kan kayak rada kurang gitu kan, jadi kalian bisa mengubahnya di sini. Misal slogan kalian tuh, nah dalam beberapa kata jelaskan tentang apa situs ini. Jadi kalian tidak perlu ini ya, maksudnya tidak perlu menjelaskan secara detail, tetapi kalian bisa menjelaskan secara beberapa kata saja dan tentang apa maksud kalian membuat situs ini. Situs ini tuh tentang apa? Kalau misalnya saya pribadi, misalnya situs ini tentang hewan gitu kan. Nah, misalnya itu tips-tips. Kalau saya misalnya tips-tips dalam memelihara binatang gitu kan. Nah, terus itu kalian bisa, ini alamat WordPress-nya, bisa alamat situs URL-nya gitu. Kalian bisa ganti misalnya alamat website-nya, misalnya ini ya. Tapi seperti saya pakai yang awal aja. Nih. Selanjutnya yaitu tadi kita sudah ke keanggotaan, saya akan menambahkan sedikit di alamat WordPress ini. Sesuaikan saja karena kita menggunakan localhost, jadi tidak usah diubah ya. Kalian bisa mengubahnya di ininya aja, tetapi tidak usah mengubah ininya karena kita menggunakan localhost. Dan juga kalau misalnya alamat situs URL berbeda dari alamat WordPress. Jadi jika ingin online akan diganti dengan alamat domain yang kalian beli ataupun kalian sewa, dan setelah Anda online kalian bisa mengetik alamat situs itu juga. Nah, terus selanjutnya adalah keanggotaan. Keanggotaan ini setiap orang yang dapat mendaftar. Jadi kalian bisa mengklik. Jadi kalau misalnya ada orang yang mendaftar, kalian bisa klik nih. Terus itu ada peran pengguna baru standar. Peran pengguna baru standar, yaitu ketika ada yang ingin mendaftar dapat diperlakukan. Tuh, misalnya dapat diperlakukan sesuai yang kalian mau. Misalnya peran pengguna baru tuh dia sebagai pelanggan, kontributor, atau penulis, atau editor, atau administrator. Itu bisa kalian sesuaikan saja. Terus itu ada bahasa situs, yaitu bahasa yang sesuai yang kalian mau. Di sini ada yang terpasang adalah English, bahasa Indonesia ini kan. Tapi saya tetap akan bahasa Indonesia. Terus itu ada zona waktu. Tuh, ada zona waktu. Ini bisa kalian sesuaikan aja ya. Terus itu di sini ada format tanggal. Kalian ingin bagaimana? 29 Desember 2020 atau 2020 atau 12/29. Ini bisa kalian ubah ya, bisa kalian sesuaikan aja. Terus itu waktunya, format waktu. Nih di sini ya, bisa kalian ubah. Terus itu minggu dimulai pada hari Senin. Jika sudah, maka kalian bisa simpan perubahan.
Kalau sudah kayak gini berarti sudah tersimpan ya. Terus itu kita akan ke menulis. Yang pertama adalah pengaturan penulisan. Kategori post standarnya atau apa? Tak berkategori atau gimana? Tuh. Ini sesuai yang kalian buat tadi ya. Terus tuh format post bawaannya. Itu gimana? Itu sesuaikan aja dengan tema kalian. Nih. Terus itu kalau misalnya memposkan via email yaitu ketika sudah mengetikkan posting untuk mengirim email, mengisi email yang sudah disiapkan, maka postingan akan dikirim ke email yang dituliskan. Ini akan berguna ketika ingin mengirim email kepada siapapun. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengirim kepada siapapun, ini berguna banget ya, mempostkan via email. Terus itu perbarui layanan. Saat menerbitkan post baru, WordPress otomatis memberitahu pada pelayanan pembaruan situs berikut ini. Selengkapnya baca layanan. Kalian bisa, jika tidak terlalu jelas, maka kalian bisa mengklik ini ya. Terus itu di codex, pisahkan masing-masing URL layanan dengan spasi baris. Kalau sudah, simpan perubahan. Oke, selanjutnya kita akan ke pengaturan membaca. Nah, pengaturan membaca itu yang pertama adalah tampilan beranda. Ini bisa kalian ubah sesuai yang kalian mau ya. Terus itu laman blog menampilkan paling banyak 10 post. Jadi laman blog kalian itu menampilkan berapa banyak post kalian. Terus itu umpan sindikasi, yaitu yang menampilkan yang paling baru. Ketika teks menu, maka akan ditampilkan semua. Untuk setiap post dalam feed disertakan teks penuh atau ringkasan. Terus itu ketampakan mesin pencari, yaitu jika ingin di privat, maka kalian tinggal centang ini aja. Ini yang sesuai yang awalan tadi ya. Kalau misalnya kalian ingin di privat, maka centang aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin terpublish, maka kalian tinggal tidak usah centang aja. Sebaliknya. Terus itu kalau sudah ya simpan perubahan. Selanjutnya kita akan ke diskusi. Nih ya, pengaturan artikel dasarnya bisa sesuai yang kalian mau aja ya. Misalnya kalian ingin kirim notifikasi ke setiap blog yang terhubung dengan artikel, maka kalian bisa centang. Terus tuh kalian bisa izinkan notifikasi tautan dari blog lain, kalian bisa centang. Terus itu pengaturan komentar lainnya, penulis komentar harus menuliskan nama dan alamat email, maka kalian centang. Jika kalian ingin mau penulis komentarnya menuliskan nama dan email. Terus itu pengguna harus terdaftar dan masuk log untuk berkomentar. Bisa kalian centang juga. Cara otomatis muncul komentar pada artikel setelah 14 hari penerbitan. Terus itu ada tampilkan kotak centang dan cookie komentar untuk mengaktifkan cookie penulis. Ada juga aktifkan komentar berulir disarankan dalam 5 tingkat. Bagi komentar yang ke dalam laman-laman dengan 50 komentar tingkat, puncak, per laman, dan laman. Ini bisa kalian ubah ya, yang ada yang kayak gini bisa kalian ubah. Terus itu laman terakhirnya ditampilkan secara standar. Komentar seharusnya ditampilkan dengan komentar lebih lama atau lebih baru di bagian atas setiap laman. Kirimkan email pada saya setiap kali. Kalian bisa mencentang. Seseorang mengirim komentar, maka kalian bisa mencentang ini. Atau sebuah komentar ditahan untuk moderasi, bisa kalian centang juga. Sebelum sebuah komentar muncul,
Komentar harus disetujui secara manual. Jika kalian ingin manual, maka kalian tinggal centang ini. Penulis komentar hanya mempunyai komentar yang disetujui sebelumnya. Moderasi komentar. Tahan komentar dalam antrian jika mengandung 2 atau lebih taut. Karakter umum spam ialah jumlah hiperlink yang besar. Saat sebuah komentar memuat salah satu kata-kata berikut di dalam konten, nama penulis URL, email, alamat IP, atau string user, agen browser, komentar tersebut akan ditahan dalam antrian moderasi. Satu kata atau satu if tiap barisnya ini juga mendeteksi bagian kata, jadi press akan mendeteksi WordPress tersebut. Ya. Kata kunci yang dilarang dalam komentar. Saat sebuah komentar memuat salah satu kata-kata berikut di dalam konten, nama penulis URL, alamat IP, dan string user agen browser, komentar tersebut akan dibuang di dalam tempat sampah. Satu kata atau satu if tip barisnya ini juga mendeteksi bagian kata, jadi press akan mendeteksi WordPress. Misalnya di sini kalian ada yang menurut kalian kata kuncinya terlalu vulgar atau bagaimana, atau terlalu sara, kalian bisa mengetik di sini. Maka jika ada seorang komentar memberikan komentar dengan kata-kata tersebut, maka dia akan terbuang sendiri, jadi otomatis. Selanjutnya ada avatar. Pengaturan umum yang biasa digunakan kepada user yang udah bergabung, kita juga bisa menentukan avatarnya. Terus itu rating maksimal, itu juga cocok untuk seluruh pemirsa atau PG. Atau PG berpotensi mengandung kekerasan, biasanya untuk pemirsa berumur 13 tahun ke atas. Di sini bisa kalian atur ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin untuk seluruh pemirsa, maka kalian pilih G aja, cocok untuk seluruh pemirsa. Terus tuh kalau misalnya berpotensi mengandung kekerasan, maka kalian bisa klik PG. Jadi untuk anak berumur di bawah 13 tahun, maka tidak bisa mengakses website kalian. Terus itu kalau R ditunjukkan untuk pemirsa dewasa di atas 17 tahun. Misalnya ini mengandung konten dewasa dan juga yang cocok untuk pemirsa dewasa di atas 17 tahun, maka kalian tinggal klik aja ini. Atau yang tidak pantas bukan yang mengandung pornografi saja ya, yang di pemirsa dewasa di atas 17 tahun, misalnya yang benar-benar beritanya untuk yang di atas 17 tahun, maka kalian tinggal klik aja. Kalau misalnya terus tuh X bahkan lebih dewasa daripada yang di atasnya, itu yang paling di atas banget ya. Terus tuh avatar standarnya, bagi mereka tanpa avatar custom sendiri, Anda dapat menampilkan logo generik atau yang dibuatnya secara otomatis berdasarkan alamat email mereka. Jadi kalian bisa mengatur ya, misalnya yang dia nggak ada avatarnya, misalnya nggak ada avatar, maka kalian bisa mengatur nih, sesuaikan aja. Terus tuh kalau sudah ya udah simpan perubahan. Terus itu kok ada media? Kan di sini juga ada. Nah, di sini itu adalah pengaturannya. Jadi untuk media ini pengaturan media yang sudah diupload dan dapatkan media yang sudah diupload atau yang didapatkan media yang sudah diupload. Kalian bisa mengatur ukuran miniaturnya, lebarnya misalnya kalian ingin 150, maka kalian tinggal menuliskannya saja. Untuk tingginya kalian bisa ini. Pangkas miniatur ke dimensi yang sama, biasanya miniatur bersifat proporsional. Tuh, kalau misalnya kalian ingin mencentang, ya centang aja. Terus tuh ukuran sedangnya, lebar maksimal, tinggi maksimal, bisa kalian atur. Ukuran besarnya, lebar maksimalnya bisa kalian atur, tinggi maksimalnya bisa kalian atur. Mengunggah berkas, yaitu organisir unggahan saya dalam folder-folder berdasarkan bulan dan tahun. Kalian bisa klik simpan perubahan. Terus itu selanjutnya kita akan ke permalink. Permalink ini biasanya disebutkan adalah URL custom atau susunan website. Ketika user mengakses, kita bisa
mengatur bentuk dari URL-nya. Misalnya kalau kalian pengaturan umumnya itu misalnya kalian ingin biasa aja, ya udah begini aja. Terus tuh kalau misalnya ada tanggalnya maka akan seperti ini. Sampai bulan dan namanya, numerik, nama tulisan atau struktur tersesuai. Itu berarti kalau misalnya kalian yang kalian mau gitu ya. Atau ada yang tag tersedianya tuh. Ini berdasarkan kategorinya, berdasarkan tag. Terus tuh kalau sudah kalian simpan perubahan. Sebenarnya kurang lebih ya penjelasannya seperti itu. Terus itu privasi, yaitu laman kebijakan privasi. Sebagai pemilik situs web, Anda mungkin harus mengikuti hukum privasi nasional atau internasional. Contohnya, Anda mungkin harus membuat dan menampilkan laman kebijakan privasi. Jika Anda sudah memiliki laman kebijakan privasi, silakan pilih di bawah ini. Jika tidak, silakan buat salah satu. Jadi kalian bisa menciptakan laman baru atau gunakan laman ini ya. Oke, baik, kita akan ke langkah hosting, yaitu yang pertama adalah kita harus masuk ke plugin, terus ke tambah baru, sebelumnya kita download dulu di sini, ini, baru klik unduh. Karena saya sudah mengunduh, jadi saya tidak perlu mengunduh. Jika kalian belum mengunduh, maka kalian ketik save file, baru oke. Setelah itu kita ke sini, baru kita ke unggah plugin, baru ke browser, dan langsung ke sini. Ini kita install sekarang. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kayak gini berarti plugin berhasil dipasang. Maka kita aktifkan plugin. Nah, dia akan ditampil di sini ya. Kalau sudah diaktifkan, dia akan menampilkan di sini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke ekspor. Yang ini, yang tadi sudah kita masukkan di sini, baru kita ekspor. Kita ekspor berkas. Kita tunggu. Nah, sekarang kan tadi sudah mendownload di sini. Filenya maka kalian ke backup. Nah, di sini sudah langsung ada ya, sudah langsung ada. Jadi nggak perlu lagi kita masukkan. Terus itu setelah itu kita akan membuat web hostingnya. Kita klik daftar. Karena kita belum ada member, jadi kita harus mendaftarkannya dulu.
terus klik daftar. Terdapat sedikit kesalahan ya. Oh iya, saya ganti browsernya ke Chrome karena lebih direkomendasikan buat ke Chrome kalau misalnya kalian mau buat website hostnya. Ini kalian bisa milih ya, atau pilih yang lainnya juga bisa. Kalian juga bisa milih macam-macam, terus kalian bisa buat sama website kalian. Misalnya berarti websitenya, kalau misalnya ada yang kayak gini, berarti websitenya sudah ada nama yang sudah terpakai. Nah, sudah, kita tunggu. Jadi kita akan mengelolanya. Ya, di sini ya. Oke, setelah itu kita akan membuat websitenya, yaitu dengan cara kita install WordPress. User adminnya. Nah, kalian juga bisa buat sendiri, kalian juga bisa ngikutin dari sininya. Asalkan kalian ingat ya, kalau misalnya kalian memang lupa atau gimana, kalian copy, baru kalian taruh di notepad. Nah, kayak gini. Terus itu bahasanya kita ganti agar mempermudah, kita bahasa Indonesia aja, gak apa-apa juga. Habis itu kita install.
Oke, baik, kita akan pergi ke halaman konfigurasi. Setelah itu kita masukkan yang tadi. Terus tuh kata sandinya ini. Nah, seperti ini. Habis gitu kita ke plugin. Tambah baru. Unggah plugin. Nah, ini. Terus sama ingin memberitahu gimana pembuatan ini tuh benar kita ini. Terus itu kita masukkan yang linknya ini. Nah, kalau sudah kita download yang ini. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak mendownload. Terus itu kita klik install sekarang. Iya, lagi memasang. Kita tunggu aja. Nah, sudah. Begitu kita aktifkan. Sudah aktif ya. Ini sudah aktif. Tuh, ini on. Ya, baik. Ya, habis itu, setelah itu kita di all-in-one WP migration. Habis itu kita ke ekspor. Salah, habis itu kita ke impor. Setelah itu kita masukkan berkas yang tadi sudah kita download ya. Nah, yang ini kita tunggu aja. Lanjutkan. Selesai. Sudah impor, baru habis itu kita kunjungi situs, baru kita open link in new tab. Dan seperti ini ya.
Jadi kita tidak perlu lagi membuka di localhost, jadi sudah ada langsung di sini. Oh iya, dan sebelumnya saya sudah membuat 10 postingan. Jadi di sini adalah nanti saya coba lagi untuk membuka localhost. Di sini semua sudah ada. Kalian pilih aja mau yang mana. Oke sih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.